beberapa organisasi yang tergabung dalam relawan Tim Kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Kabupaten Cirebon berhimpun di Rumah Gede Dawuan dalam acara konsolidasi Tim Kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Kemenangan Relawan Ganjar Pranowo Kabupaten Cirebon Kiai Haji Badrudin Hambali, Ketua Tim Kemenangan Daerah Haji Imran MAG, Ketua Pengurus Pusat RGP Heru Subagia, Sekjen DPD PDIP Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan Tim Kemenangan Relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD Jawa Barat. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari konsolidasi dari seluruh organisasi yang tergabung ke dalam Tim Relawan Ganjar Pranowo. TKRPP wilayah, TKRPP daerah, dalam hal ini Pak Deden, untuk bisa difasilitasi karena kami relawan Kabupaten Cirebon ini masih punya semangat yang tinggi, masih punya semangat yang sangat luar biasa. Mantap. Tapi tolong kami disupport, tolong kami diberikan fasilitas, tolong kami diberikan spirit. Ini Pak Heru ini orang yang sudah diorbitkan oleh Pak Ganjar. Ya, ini dari PAN yang notabene PAN itu adalah masuk koalisi sebelah, akan tetapi dia dengan semangatnya, dengan segala resikonya siap untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Mohon berdiri. Harus ya. Pak. Jadi ini saya termasuk mengkampanyekan Pak Heru ini, Pak Bupati. Insya Allah Pak Heru ini sekarang masih tetap berlangsung mencalonkan DPR RI dari PAN. Nomor berapa Pak Haji? Yuk kita dukung. Nanti mudah-mudahan kalau beliau jadi di sana, nanti juga suaranya akan suara untuk kita. Ya, inilah sosok seorang Pak Heru, dan itu sudah menasional karena sudah disampaikan oleh Pak Ganjar bahwa ini contoh orang yang berani mengambil risiko dengan segala keberaniannya, yaitu Pak Heru. Apa gini? Heru Subagia. Nomor piro Ru? Nomor 8 sing partai PAN. Ya wis aja ngomong PDI, aja ngomong apa arane
Sedikit presidennya jadi, bakal keputusan-keputusannya juga nanti akan dilawan di tingkat DPR. Oleh karenanya, yuk kita juga tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kang Deden dari TKR PP Jawa Barat, yang saya hormati Kang Haji Badrudin dari TKR PP Kabupaten Cirebon, para relawan, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kami dari tim relawan Ganjar Mahfud bersilaturahmi, berkumpul, berdiskusi, ngobrol-ngobrol bagaimana langkah ke depan kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita sebentar lagi, tinggal berapa hari lagi, hajat 44 hari lagi, kita akan ada pemilu dan pilpres. Jadi kita bekerja, tinggal berapa hari lagi kita harus, kalau ingin memenangkan harus bekerja. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengabulkan umat tapi lamun cuma jaluke bae. Jadi kudu usaha. Jadi Allah tidak akan merubah seseorang kecuali orang itulah yang akan bisa ingin berubah. Tetapi di dalam keinginan berubah ini ada sistem tentunya yang harus kita laksanakan. Jadi di samping kita harus bekerja ini juga harus ada sistem untuk kita bekerja. Kita sebagai relawan, kita tetap harus bekerja dan bekerja. Dan di samping itu juga kami minta ini kepada Kang Badrudin, minta data sudah sampai sejauh mana. Kita dari tim ini ada berapa? Ya, 72 plus 19. Saya minta dari 72 dan 19 ini kepengurusannya siapa? Dari kepengurusan ini si A misalkan di desa mana, terus nanti dia ingin orang yang sudah akan di kader itu ada berapa orang, dia jatahnya berapa orang, itu akan terkendali, akan kita tahu. Jadi kita ini harus tahu data, Pak. Jadi kalau kita perjuangan, kita ini harus data. Jadi misalkan saya ini orang Dawan di sini, kita berapa kader kita yang ada di kita ini? Misalkan kita 10 orang, dari 10 orang ini dia akan dikasih jatah berapa yang akan dia masuk di dalam kader rumahnya, dapilnya di mana, itu terus dilaporkan. Jadi kita akan tahu nantinya itu. Jadi kita akan tahu. Jadi kita harus ada MLM gitu. Berapa kadernya, berapa keluarganya. Nah ini kita akan terhitung ya. Jadi kita di samping kita berjuang, bagaimana kita ini untuk memenangkan. Nah itu kenapa? Ruh kita, perjuangan kita. Karena apapun itu resiko ya, arwis berjuang niate, iku ke uang kampung hebat, niate, diniati ikhlas beramal. Hadirin yang berbahagia, kami minta ini dari ketua tingkat kabupaten, relawan di kabupaten Kang Haji Badrudin. Kami minta misalkan ada sekali lagi atau 2 kali lagi pertemuan, saya minta data, kumpul lagi, itu kita data
dan kita dikasih daerah-daerahnya. Kalau ada alamat-alamatnya itu, kalau bisa nanti dikasih blanko nama, alamat, nikonoe dapile, desae, kecamatannya. Nah, jadi kita terukur. Nah, terus nanti kita mendeleng gaya kerja partai-partai kan calon-calon nih. Nah, jadi sekali lagi saya minta kepada tim relawan, rela berkorban. Jadi nanti kita pun harus tahu juga dari pihak lawan. Oh, di daerah ini kita bareng-bareng kerjasamanya, mohon saling pengertiannya. Kalau nggak doang sama, udah uang. Setidaknya satu kecamatan 2 organ relawan. Bisa nggak Pak? Tinggal kuasai TPS. Kalau satu hari kita berjalan 10 rumah ke depan, ke samping kiri, samping kanan, belakang, terus saja 10. Sekaligus minimalisir biaya. Kedua, Bapak Ibu lebih tahu wilayah itu, siapa yang pendukung kita, siapa pendukung orang lain militan, siapa yang masih gamang. Siap? Yakin? Yakin menang? Mau menang mau kalah? Kalau mau menang, hilangkan semua keluhan, kita hajar semuanya. Siapa? Mereka fokus untuk turun juga, kita juga fokus di wilayah girapan kita. Ganjar Mahfud. Yang paling bisa dari saya, ketika kita jalan satu daerah, sudah foto, sudah apa, gak bisa ngupload di sana, nanti nyari sinyal yang lebih kuat, masih bisa ngupload, gak ngeluh kan? Pemilu. Bagi saya pemilu itu bukan pesta. Kita jangan terjebak pada kata pesta demokrasi. Tetapi kali ini kita sungguh-sungguh menghadapi tantangan berat. Bagaimana demokrasi kita ke depan dari reformasi yang lahir tahun 98 bisa kita pertahankan. Karena apa? Kita baru saja mendengar berita duka. Salah satu relawan kita di Boyolali dianiaya. Dengar nggak? Apakah kita takut? Takut nggak? Tapi saya dengar nih Pak Bupati udah mulai risih nih. ASN-nya sudah mulai ditekan. Kepala desanya mulai dipanggil. Dicari kesalahannya. Kita tidak bisa lagi menganggap bahwa ini pesta demokrasi. Sebelah sana bilangnya riang gembira. Tapi kita ini rakyat dibikin ketakutan. Katanya ASN netral, tapi sebelah sana enggak. Katanya TNI Polri netral, tapi ternyata kantor DPD saja didatangin oleh polisi. Jadi kalau kawan-kawan relawan didatangi berani nggak? Apa caranya melawan apa? Nah, nggak mungkin, udahlah bapak-bapak nggak usah bilang mau duel. Nyawa kita sia-sia. Cara melawannya itu HP Pak. Ngerti nggak? HP. Kalau ada pelanggaran yang ditemukan tuh tolong di video. Ketua RT di Jawa Tengah berani melawan aparat gara-gara di video. Kalau nggak ada di video nggak akan tuntas Pak. Tentu kewajiban saya sesuai dengan instruksi partai. Tadi sudah dijelaskan. Di PD Perjuangan itu sangat tegas. Ini linear semua perjuangannya. Tidak ada calon PD Perjuangan yang boleh menjadi tim sukses partai lain. Bahkan kalau Ganjar Mahfud suaranya lebih rendah dari suara caleg, bisa dipastikan caleg yang bersangkutan tidak dilantik. Jadi bukan sekedar dikena sanksi, saya tidak dilantik. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kawan-kawan yang hadir di sini, baik kawan-kawan dari Perindo yang hadir di sini, dan saya terima kasih juga pada Bang Heru nih yang setiap saat ini hadir. Tahu nggak, Bang Heru ini adalah ketua DPD PAN, ya DPD PAN Cirebon, yang selama ini pendukung setia Ganjar Pranowo nih karena teman sekolahnya. Jadi terima kasih, kita kembali ketemu di sini. IC ada pengurus PAC, ada juga caleg yang jadi relawan.
Mudah-mudahan 1 tambah 1 tambah 1 bukan 1. Iya, sudah berkeliling ke pelosok-pelosok, bukan hanya di dapil saya Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu. Bahkan di daerah-daerah lain, kabupaten lain, banyak masyarakat yang tidak tahu. Bahkan yang kalau kita katakan misalnya dibilang hasil surveinya bagus, pasangan sebelah, itu semua lembaga survei sudah direkayasa. Jadi besok mau di mana ambil sampelnya, di situ bom aja dengan sembako, dengan duit segala macam. Jadi suaranya itu bagus. Bahkan ada yang mencoba mulai, saya milih rambut putih Ganjar, tapi nggak tahu namanya, ternyata Prabowo namanya. Ya, ini yang suka salah. Lalu ada juga yang bilang, kalau di Bandung ini saya bilang, kenapa sih masih milih? Kasihan, sudah dari tahun 2009 gambarnya ada di kertas suara, tapi nggak jadi-jadi. Ya itu kasihan katanya. Jadi rakyat ini ternyata dengan kasihan memilih. Maka oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kita ini, saya meyakini sangat banyak pemilih cerdas di Republik ini. Di Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon kalau ada lembaga survei yang mengatakan hari ini Ganjar Mahfud itu masih di bawah Prabowo, saya tidak yakin. Di atribut kita juga perlu komunikasi dengan masyarakat tentang unggulan, program unggulannya Ganjar Mahfud. Walaupun terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, inilah satu momen di akhir tahun kami para relawan organ dari SGP Pak sangat menginginkan pertemuan darat. Selama ini kami para relawan, para ketua-ketuanya, para sekretarisnya itu selalu berkomunikasi lewat udara. Kan 1.500 Ganjar yang sangat diberikan. Demikian Allah mufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kecamatan, memang benar. Cuman waktu kemarin Pak, saudara-saudara kami yang jadi relawan ini sedikit putus setelah dari DKRPP itu tidak keluar APK. Rekan-rekan semua jangan patah semangat. Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa presiden kita? Terima kasih Pak. Segitu aja. Pertanyaan saya Pak, kalau relawan-relawan saya pas pada waktu sosialisasi ada sesuatu yang tidak diinginkan Pak, contoh kayak kasus di Boyolali, kasus yang di Kabupaten Cirebon yang di pertanggungan jawabnya untuk ahli warisnya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Saya akan menjawab singkat dan padat. Kita kopi darat untuk seluruh relawan. Apakah seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali. Saya sudah dapat perintah dari TPC, dalam hal ini Bapak Imran Rosadi, untuk diagendakan akan ada pertemuan setidaknya hanya dihadiri oleh ketua-ketua organ. Quick count itu akan dimainkan oleh mereka. Ini kadang kita lengah dan mesin ini hanya dijalankan oleh beberapa orang. Oleh karena itu bukan daerah ini, bukan Pak Ketut, bukan Pak Deden, bukan Pak Bupati, tapi paling nggak merumuskan siapa pemain quick count nasional yang akan menghitung perhitungan perolehan suara secara cepat, dan ini betul-betul harus dikawal. Kita akan launching quick count ini jam 4 sore itu sudah bisa keluar dari kita sendiri, dan kita sudah persiapkan melalui Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan. Jadi kita lakukan juga sehingga masyarakat juga tidak tertipu oleh tujuan-tujuan yang lain. Satu bicara. Terima kasih. Ini Allah wa ikafi umazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka hawaijana ma anta salam
wa minkas salam dunya hasanah wa fil hamdulillah rabbil alamin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu. Sukses buat Fakta faktual insya Allah masih realistis, tapi fakta non faktual saya masih meragukan karena dibentuk image bahwa fakta faktual itu disembunyikan. Ya, sampai hari ini saya masih optimis karena Cirebon kemarin itu ada 60%, makanya saya naikkan sekarang ini 62%. Insya Allah tercapai, insya Allah. Untuk mendongkrak apa yang ditargetkan TKRPP ya, untuk kemenangan Ganjar Pranowo, maka kami punya strategi akan mengumpulkan setiap minggu sampai pemilu ini ketua relawan yang merupakan adalah pilar dari kemenangan Ganjar. Setiap minggu seluruh ketua relawan yang berjumlah 91 organ relawan. 91 organ relawan yang masing-masing organ minimal pengurusnya itu 8 minimal. Ada yang pengurusnya sampai 30, ada yang pengurusnya sampai 10, itu minimal 8 orang. Kita bisa hitung dengan menggurikannya para relawan ini, insya Allah di Kabupaten Cirebon Ganjar akan mencapai target. Ya, saya terima kasih bisa diwawancari ya. Jadi satu hal yang paling penting, pokok-pokok pikiran dari Pak Ganjar itu menurut saya yang pertama sangat humanis, yang kedua sangat nasionalis. Kebetulan saya ini punya kedekatan yang cukup intens sama Pak Ganjar karena pertama kita memang satu alumni dan beberapa bulan ini kita memang sering turun ke bawah. Saya mendampingi itu. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bagaimana rakyat Indonesia harus trust ke Pak Ganjar. Yang pertama, Pak Ganjar ini memang personalnya sangat jawani ya, dalam arti bahwa dalam keseharian saya mendampingi di lapangan itu sangat kelihatan sekali menyapa semua lapisan masyarakat, dan yang sangat lebih penting itu suka sama anak kecil sama ibu-ibu. Ini menjadi sebuah utama bagi seorang pemimpin di mana care terhadap ibu-ibu dan anak-anak ini makanya memperlakukan semua orang itu sama, dan di situ terlihat ketika kita banyak diskusi tentang sesuatu hal kemarin dengan petani ya, dihadang di lapangan, kemudian kita diskusi makan bareng dan banyak hal yang dibicarakan itu kita membawa tidak ada jarak 1 senti pun untuk bisa dekat Pak Ganjar. Dan hal yang lebih penting, Pak Ganjar ini mempunyai komitmen kebangsaan yang sudah tidak bisa diragukan. Cara pandang, visi besar dalam beberapa hal, masalah hukum, ekonomi, politik, dan bahkan masalah pertahanan pun Pak Ganjar menguasai. Ini jadi harapan saya, yuk kita sama-sama membela Pak Ganjar secara all-out, karena menurut saya Pak Ganjar itu tidak ada celah cacat sedikit pun untuk kita jadikan sebagai argumen untuk tidak memilih Pak Ganjar. Saya yakin pemilih rakyat Indonesia saat ini sangat rasional karena banyak informasi yang bisa diakses lewat internet, lewat media massa dan sebagainya. Menjadi pemilih cerdas, bisa mengakses semua hal ihwal tentang kegiatan Pak Ganjar, pengalaman Pak Ganjar di pemerintahan mungkin di legislator, ada semua seabrak ada di media sosial. Artinya yuk kita menjadi masyarakat yang cerdas, yang rasional, memimpin, memilih ya pimpinan kita yang akan menakodai 5-10 tahun untuk membawa Indonesia maju dan punya kedaulatan baru terhadap bangsa dan negaranya. Dari kegiatan konsolidasi relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Kabupaten Cirebon, Tim Liputan
melaporkan.